1, 2, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bapak karena kami lagi di kafe. Agak sedikit noise jadi harus sedikit dekat. Kami dari kelompok berapa, Bray? 4. Akan expand 4. Kami akan menjelaskan tentang materi UTS kami tentang apa nih, Bray? Pre-processing data. Dengan saya sendiri Afdhanil Hidayat Al-Ghifari dan rekan saya yang bernama Hari Aja Kusuma, Roni Iskandar, Husni Fadlullah, Muhammad Rizky. Oke, bagaimana keseruan kita akan melakukan pre-processing data? Check it out. Let's go. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Let's go. Oke, baik teman-teman, di sini dengan saya sendiri Afdhanil Hidayat Al-Ghifari dari delegasi kelompok 4 mata kuliah Data Science, yang dimana kelompok 4 sendiri kami mengambil datasetnya itu berupa dataset penjualan game. Di sini penjualan gamenya secara global ya teman-teman. Pertama di sini kami menggunakan Google Colab karena rasanya Google Colab sedikit lebih ringan dan output yang dihasilkan juga sama bagusnya dengan Anaconda Python. Di sini seperti biasanya kita import pandas dulu. Kita menggunakan sini dapat dilihat teman-teman codingannya import pandas SPD, yang dimana itu bisa disebutkan dalam bentuk import library namanya teman-teman. Di sini kita memulai dengan mengimport library yang diperlukan seperti pandas, manipulasi data, NumPy untuk operasi numerik, Matplotlib, dan juga Seaborn. Di sini dapat kita lihat ya, import Seaborn SSNS untuk visualisasi datanya. Setelah kita melakukan input codingan ini, apa lagi yang harus kita lakukan? Langsung kita melakukan input dataset yang akan kita melakukan normalisasinya. Di sini menggunakan codingannya yaitu game sama dengan pd.read.csv, terus kita masukkan nama dari dataset tersebut. Di sini nama datasetnya, memuat dan menampilkan data awal. Di sini sudah kita inputkan. Kemudian lanjut kita bentukkan visualisasinya. Seperti inilah bentuk visualnya. Dan setelah dari sini kita dapat melihat nilai NaN-nya seperti apa. Untuk lebih tahu bagaimana isi dalamnya, kita melakukan codingan selanjutnya. Di sini kita berikan describe-nya teman-teman, include all. Berarti di sini dia akan membaca outputnya adalah apa saja sih yang ada dalam dataset tersebut. Di sini memang sudah benar-benar jelas datasetnya apa saja, NaN-nya ada berapa banyak. Di sini global sales-nya dapat terlihat ya teman-teman. Di sini ada sebesar, ini sepertinya miliaran karena nolnya juga ada banyak banget. 16,719, nolnya ada kurang lebih ada 6 nol. Di sini dapat kita lihat nilai NaN-nya juga sangat banyak. Nah, setelah kita mengetahui dari isi dataset tersebut, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita mendapatkan problem. Yang paling utama adalah dataset ini sangat berserakan, teman-teman. Sangat berserakan, maka sebelum kita melakukan modeling dari dataset ini, sebaiknya, alangkah baiknya kita akan melakukan pre-processing data, atau kita melakukan datanya itu kita bersihkan. Dengan cara apa? Dengan banyak cara. Lanjut, kita akan memulai. Di sini kita sudah memberikan title teman-teman. Di sini kita untuk mempermudahnya, di sini kita sudah melakukan title missing value dengan menggunakan metode imputasi. Penanganan yang kami lakukan, yang kelompok kami lakukan adalah penggunaan nilai yang hilang atau missing value. Metode yang kami lakukan apa saja? Di sini ada 2 ya teman-teman. Metode yang kami lakukan adalah metode imputasi dan juga penghapusan. Di sini kami kasih note juga untuk memeriksa jumlah nilai yang hilang di setiap kelompok. Ini adalah bentuk codingannya dan ini hasilnya. Di sini dapat dijelaskan bahwa kita membagi kolom jadi 2 grup, yang memiliki nilai hilang sedikit kurang dari 1000 dan yang memiliki nilai hilang lebih banyak, lebih dari atau sama dengan 1000. Sampai di sini juga ada banyak banget less missing value-nya. Dan di sini kami juga memberikan note agar teman-teman dan juga kelompok kami sendiri juga paham contoh mengisi nilai yang hilang dalam median untuk kolom numerik. Oke, di sini kami berikan codingannya. Contoh mengisi nilai yang hilang dengan mode untuk kolom kategori juga nih teman-teman. Dan menghapus kolom yang terlalu banyak nilai yang hilang. Dengan codingannya df sama dengan game drop column over. Missing value-nya seperti apa dan value-nya seperti apa. Nah,
Mungkin teman-teman juga ingin tahu ya, apa reason utama kami, apa alasan utama kami menggunakan metode ini. Yang pertama, kami menggunakan metode single imputation seperti median untuk kolom seperti yang sudah saya explain di atas, numerik, dan juga mode untuk kolom kategorikal. Pendekatan ini kami ambil berdasarkan jurnal nih teman-teman, berdasarkan jurnal ZAK tahun 2016, yang dimana beliau merekomendasikan single imputation sebagai solusi praktis dan juga efisien untuk menangani missing value. Jurnal tersebut kami pilih karena menjelaskan metode yang sederhana yang sesuai dengan kebutuhan dataset yang kami miliki. Oke, langsung saja agar tidak memperpanjang. Langsung kita akan melakukan outlier dengan menggunakan metode IQR. Apa sih IQR itu? IQR itu merupakan singkatan dari interquartile range, yang dimana di sini kami ini titlenya ya teman-teman. Jadi sedikit informasi FYI untuk melihat atau membuat title di sini dia menggunakan tanda @ Oke, lanjut. Di sini codingannya kita berikan codingannya for future in numerics feature, yang intinya adalah metode IQR ini kita membuat apa sih? Yang pertama kita di sini membuat box plot untuk setiap fitur numeriknya. DDF untuk memvisualisasikannya nih teman-teman. DDF untuk memvisualisasikan, menghitung kuartil pertama, Q1 hingga Q3 dan juga IQR-nya. Untuk memfilter data frame DF untuk menghapus baris yang dianggap sebagai outlier berdasarkan IQR. Di sini kita kembali membuat box plotnya setelah penghapusan outliernya. Sini dapat kita lihat bentuk visualisasinya dari box plot of years dari hasil codingan yang sudah kita inputkan. Ini bentuk visualnya, ini juga bentuk visualnya. Ada beberapa bentuk visual. Mungkin ini sedikit cepat ya teman-teman karena pembahasan kita juga masih banyak. Nah, kemudian contoh sederhana untuk mengidentifikasi outlier menggunakan IQR tadi nih teman-teman. Q1-nya kita masukkan input, DF numeric feature, dan juga Q3 IQR, kode IQR-nya. Di sini seperti yang saya jelaskan di atas, filter data frame-nya untuk menyimpan baris yang tidak mengandung outlier pada kolom numerik seperti apa. Ini bentuk codingannya. Dan juga kita bisa menggabungkan kembali dengan kolom kategorikal. Ini perbandingannya. Kemudian setelah kita melakukan proses input codingannya seperti yang di atas tadi, bagaimana sih bentuk visualisasi comparison antara before and after-nya? Sini kita melakukan codingannya, sini dia bentuk, ini before-nya, and that's after. Lanjut. Nah, oke. Sebelum kita lanjut, apa sih alasan kami menggunakan metode ini? Alasan kami menggunakan metode IQR berdasarkan pendekatan statistik sesuai dengan merujuk pada data jurnal A Comparative Study for Outlier Detection Techniques in Data Mining oleh Zuriana Abu Bakar dan kawan-kawannya. Disebutkan mereka bahwa pendekatan statistik seperti IQR atau Cantor chart sangat cocok digunakan pada data satu dimensi atau numerik, yang dimana dataset kami ini juga sesuai dengan dataset mereka. Yang dataset yang kami miliki sebagian besar, mostly itu atribut dalam dataset tersebut berupa data numerik dan satu dimensi dengan distribusi yang tidak normal. Begitu teman-teman. Jadi data yang mereka gunakan dalam jurnal mereka itu karakternya sama seperti kami, yaitu adalah mostly data numerik. Makanya kami decide untuk menggunakan metode seperti pada jurnal tersebut. Kemudian lanjut, setelah kita melakukan proses pre-processing data tersebut, apa sih yang harus kita lakukan lagi? Kita juga melakukan pre-processing data, yaitu hapus data duplikat. Dengan metode apa? Di sini sudah saya berikan title-nya. Yang dipakai meliputi normalisasi teks. Ini metode ya teman-teman. Ada 4. Yang pertama adalah normalisasi teks, second standarisasi kategori, konversi nilai numerik, dan mapping nama platform. Ini kami menurut Liu et al. Pada tahun 2023 dan juga grup et al. Pada 2021. Jadi semua metode yang kami lakuin itu berdasarkan jurnal ya teman-teman, bukan berdasarkan keinginan kami pribadi. Nah, di sini karena juga sedikit panjang, saya explain-nya sedikit secara general aja. Ini
cara untuk menghapus duplikatnya, ini bentuk codingannya. Kemudian setelah kita hapus duplikatnya, kita konversikan dalam bentuk numerik. Kenapa? Karena machine learning itu tidak dapat membaca dalam bentuk perkataan, teman-teman. Jadi harus kita konversi dulu dalam bentuk numerik. Numerik itu seperti apa? Numerik adalah penilaian nomor-nomor 0, 1, 2, 3 dan segala macamnya. Mengisi nilai yang kosong, ini bentuk codingannya. Kemudian untuk numerik tadi kita gunakan rata-rata atau mean atau mediannya. Ini bentuk codingannya, standarisasi, dan juga tadi sudah saya highlight bahwasanya mapping nama platform. Ini codingannya PS Vita, PS1, Xbox 360, X360 dan segala macamnya. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan ubah tipe data akhir. Type akhirnya itu kita rubah. Oke, ini bentuk codingannya semua. Dan last, setelah itu kita apa sih lagi yang harus kita lakukan? Korelasi metode dengan menggunakan metode person. Ini bentuk codingannya, import seaborn. Seperti yang di awal, tadi kita juga ada melakukan codingan import seaborn. Terus kemudian kita hitung matriks korelasinya, correlation matriksnya seperti apa, dan kita visualkan. Setelah kita inputkan codingannya, bagaimana sih bentuk visualnya agar lebih tergambarkan. Ini codingannya untuk memvisualkan, ini dia. Matriks korelasi antar fitur numerik setelah melakukan pembersihan atau cleaning, teman-teman. Nah, dan yang terakhir, kami membuat atau pre-processing yang terakhir adalah imbalance data dengan menggunakan metode SMOT, Synthetic Minority Oversampling Technique, yang dimana kita di sini akan menyalin data agar tidak merusak data yang aslinya. Jadi seperti kita backup dulu nih teman-teman. Games clean, games.copy. Yang pertama, hapus baris nilai ratingnya kosong atau menggunakan dropna. Di sini kita menggunakan dropna. Ini bentuk codingannya. Yang kedua, kita hapus dengan rating yang sangat langka. Kecil dari 10 data seperti AO, AC, KA. Dan ini bentuk codingannya. Kemudian kita cek kembali distribusi jumlah masing-masing kelas setiap ratingnya. Ini bentuk codingannya. Oke, bagaimana bentuk visualnya? Seperti ini. Distribusi rating setelah dibersihkan. Unknown. 6.769. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya nih. Ini setelah kita bersihkan, apa sih E itu, apa sih T, M, E10. Jadi setelah kita bersihkan, ini outputnya, ini merupakan rating teman-teman. Rating ini bukan rating skor ya teman-teman, tapi lebih kepada usia. Jadi ini kan video game. Video game ada banyak genre. Jadi di sini seperti untuk rekomendasi gitu. Ini untuk usia itu 3.991, untuk usia 10 tahun ke atas 14.060. T ini teen, kalau tidak salah saya di sini usia remaja 17 tahun ke atas. M ini untuk di usia 14 hingga 17 tahun sebanyak 1563, begitu teman-teman. Kemudian kita import library. Karena sudah 12 menit, mohon maaf, kita sedikit percepat. Ini dapat dilihat codingannya, dilanjutkan, dan kita melanjutkan codingan lagi. Nah, setelah kita membersihkan data tadi, distribusi rating, apa sih yang harus kita lakukan? Setelah itu kita akan melakukan penyeimbangan nih teman-teman. Ini dapat dilihat ratingnya sebelum, di sebelah kiri distribusi rating sebelum di SMOT, dan ini sebelah kanan distribusi rating setelah kita melakukan metode SMOT, SMOTE. Ini visualisasi PCA data setelah di SMOT. Oke. Teman-teman dapat melihat ini visualisasi akhirnya, dan ini sebelum, dan ini afternya. Baik, sedikit kesimpulan dari kelompok kami, dari serangkaian langkah analisis yang telah kami explore, yang telah kami telaah, dapat disimpulkan bahwasanya ada beberapa hal nih teman-teman. Yang pertama, data awal. Data set game yang kami memiliki nilai yang hilang di beberapa kolom, dan mungkin terdapat data duplikat serta outlier. Ini real karena tadi sudah kita cek kembali, kita explore. Yang kedua,
pembersihan data. Kita berhasil menangani nilai hilang dengan imputasi median atau modus dan menghapus kolom dengan terlalu banyak nilai yang hilang. Kita juga menghapus outlier menggunakan metode IQR seperti yang sudah saya explain sebelumnya, melakukan berbagai langkah standarisasi normalisasi data. Kemudian untuk korelasi, matriks korelasi menunjukkan hubungan antar fitur menarik setelah data dibersihkan. Informasi ini juga penting nih teman-teman. Kenapa? Karena setelah dibersihkan untuk memahami bagaimana variabel-variabel numerik saling terkait atau saling berinteraksi. Kemudian tadi kita juga ada melakukan ketidakseimbangan kelas, yang dimana kolom targetnya adalah rating. Dan rating sendiri ini kami sudah memutuskan untuk menjadikan rating ini sebagai label kami. Jadi kami akan mengangkat rating ini untuk judul kami dan akan dimodelkan dan akan dijadikan judul di jurnal kami. Kemudian penanganan imbalance data. Kami berhasil mengatasi masalah ketidakseimbangan menggunakan teknik SMOD seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang dimana kami menciptakan sampel sintetis untuk kelas minoritas. Hal ini penting agar model machine learning yang dibangun nantinya tidak bisa terhadap kelas mayoritas saja. Kemudian visualisasi setelah SMOD. Bagaimana bentuk visualnya? Distribusi kelas SMOD menunjukkan bahwa jumlah data untuk setiap kategori rating sekarang lebih seimbang. Nah, ini yang saya jelaskan. Ini before-nya belum seimbang. Setelah kita melakukan metode SMOTI atau SMOD, dia jadi seimbang. Disclaimer, dataset yang bagus itu adalah setelah kita menyeimbangkan, baru kita bisa melanjutkan kepada modeling. Dan dari modeling tersebut, machine learning akan membaca dari modeling tersebut. Kemudian yang terakhir, visualisasi PCA. Ini adalah visualisasi PCA. Visualisasi PCA ini memberikan gambaran kepada kita. FYI ini gambaran kasar ya teman-teman. Memberikan gambaran kasar tentang bagaimana sih kelas-kelas rating tadi tersebar dalam ruang fitur setelah data diseimbangkan. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya terpisah dengan jelas dalam dua dimensi. Visualisasinya ini membentuk memahami struktur data. Setidaknya kita sedikit tergambarkan bagaimana bentuk visualnya teman-teman. Jadi di sini ratingnya kami mendapatkan outputnya 4, yaitu dari sisi rating E, M, C, dan juga E10+. E10+ ini merupakan rating usia 10 tahun ke atas nih teman-teman. Begitu mungkin sedikit penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Abdul Hidayat pamit undur diri. Saya Mama Rizky pamit. Saya Doni Iskandar, hayu. Saya Hari Jaya Kusuma pamit undur diri guys. Okay, see you guys. See you. Saya Doni Iskandar utama tadi, lupa utamanya. Utama, oke. Begitulah penjelasan dari kelompok kami. See you.